Tetapi kan situasinya menjadi lebih rumit karena keuangan Barcelona ini sangat parah sekali. Di luar itu, bagi teman-teman yang main PS, ini nggak boleh lah main lawan PSG itu. Ya gimana bayangin? Hiperbola Dunia bersama saya Guntur Narapersada, Ilham Zada, Ainur Rahman. Nah, kita sudah lama dan ini episode pertama kita. Yeah. Hiperbola Dunia, Mas Ainur, Mas Ilham. Dan kita mau bahas apa nih di episode kita nih? Ya jelas lah, yang lagi hangat saat ini Lionel Messi, PSG. PSG. Gimana? Ya PSG akhirnya berhasil mendatangkan Messi ke Parc des Princes ya. Dan ini menjadi keinginan yang terkabul akhirnya. Kalau tidak salah sudah beberapa tahun lalu sudah ingin didatangkan. Yang jadi pertanyaan kan, Messi kan sebenarnya, Mas Ainur, Messi kan menjadi ikon Barcelona selama ini. Ya, iya. Jadi tidak pernah terbayangkan sebelumnya ya. Ini salah satu peristiwa terbesar ya, sejarah terbesar dalam dunia sepak bola. Perpindahan Messi ke tim lain ya, dari Barcelona ke tim lainnya. Kita tahu sendirilah, Messi kan adalah ikon. Simbol klub. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa Messi lebih besar daripada Barcelona gitu ya, secara keagungan nama gitu. Messi sudah berada di Barcelona sejak 21 tahun yang lalu ketika dia masih junior, dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa Messi itu akan menghabiskan karirnya di tempat lain, karena Barcelona dan Messi ini adalah sebuah entitas yang sama gitu loh. Tapi kan kemudian kondisi mengharuskan kemudian Messi pindah ke klub ya. Dan diawali atau mungkin di perpisahan dengan dramatis ketika Messi melakukan konferensi pers, belum ngomong sudah nangis-nangis gitu. Mengingat bahwa ini rumahku, ini tempat ketika aku datang dari Argentina, datang dengan kontrak di atas lembar tisu gitu waktu itu ya, yang dibantu Messi adalah anak yang kecil, terus mengalami masalah pertumbuhan dan kemudian datang di Barcelona secara romantik gitu ya, dan kemudian harus dipaksa berpisah dengan rumahnya gitu. Seperti itu sih kalau saya melihat. Di usia 13 tahun ya kalau nggak salah Messi bergabung junior di, ya. Mas Ilham, kalau melihat apa, kalau dibilang tadi istilahnya apa Mas tadi, berita besar ini ya. Salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah sepak bola ya. Melihat perpindahan Messi, Mas. Kalau Ronaldo pindah itu kan nggak kaget ya, karena ini sudah klub kesekian dari Cristiano Ronaldo. Tapi Messi situasi yang berbeda. Tapi saya melihat dari sudut yang lain. Neymar dulu sangat berkeinginan untuk kembali ke Barcelona agar bisa bermain dengan Messi. Kenyataan Messi yang pindah ke PSG. Jadi tercapai harapannya mereka berdua, tapi di tempat yang berbeda ya, di PSG. Lalu kemudian Sergio Aguero datang ke Barcelona dengan harapan bisa bermain dengan Messi dan bisa dipakai untuk merayu Messi bertahan. Kenyataannya Messi malah pindah. Dia ditinggal dan dia sekarang dalam kondisi cedera. Tapi kan ada banyak faktor yang membuat hal ini terjadi. Orang kalau bicara Barcelona, kok bisa sampai Barcelona berada dalam situasi yang kayak gini? Kok seolah ini nggak punya duit dan lain sebagainya. Ingat, tahun 2019-2020 menurut Forbes di Football Money League itu, Barcelona itu nomor 1 pertama, yang kalau orang-orang di Indonesia menulisnya klub terkaya di dunia nomor 1. Karena cara penghitungannya menggunakan pendapatan. Pendapatan Barcelona, memang paling gede, mereka sekitar 12 triliun, sekian. Ya. Tapi karena itu hanya menghitung pendapatan, nggak ada mereka menghitung pengeluaran. Pada kenyataannya, yang terjadi adalah Barcelona itu malah merugi sekitar 1 triliun sekian. Ya, itu dari situ aja sudah kita bisa melihat, wah, ini ada masalah tim ini gitu loh. Sekalipun memang FFP ada pelonggaran terhadap FFP sehingga PSG bisa mendatangkan sekian banyak rentetan bintang gitu sih. Ya, kalau tadi dibilang, saya juga menarik Mas Ilham, kalau ada faktor X lah. Tadi Kun Aguero ingin bermain untuk bertahan, tetapi akhirnya
kan kita juga tahu ada beberapa klub juga yang berminat untuk mendatangkan Messi dengan kondisi hari ini yang dialami oleh Barcelona. Faktor Neymar juga menjadi salah satu faktor kenapa Messi bisa berlabuh ke PSG. Ya Neymar hanya satu bagian kecil aja lah dari Messi ini. Kan ini situasi yang sangat besar sebetulnya, melibatkan tidak hanya klub tapi juga negara gitu ya. Maksudnya Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, saya sebut namanya karena ini penting ya untuk kita bahas, adalah Emir Qatar sekaligus pemilik PSG sebetulnya. Dia itu sudah bercita-cita sangat lama sebetulnya untuk mendatangkan pemain sekaliber Lionel Messi ke PSG. Tetapi kan untuk mendatangkan seorang Messi ini kan bukan hanya ditentukan oleh uang sebetulnya, tapi ditentukan oleh bagaimana keinginan pemainnya untuk pindah gitu. Nah Messi kan tidak pernah ingin pindah dari Barcelona gitu loh. Artinya Sheikh Tamim ini dulu waktu itu ya beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, untuk menebus Messi itu kira-kira dia menghitung bisa sampai 500 juta euro gitu. Artinya sampai 8 triliun lebih, itu jumlah yang sangat besar. Dan dia mau membayar. Ini kan persaingan dua negara ya, antara Qatar, Sheikh Tamim dengan Uni Emirat Arab ya, Sheikh Mansour. Dua-duanya itu adalah di Manchester City. Jadi PSG dan Manchester City itu mungkin adalah dua klub yang mampu untuk membayar kepindahan Messi gitu, dan mungkin Chelsea ya dengan Roman Abramovich. Tetapi kan situasinya menjadi lebih rumit karena keuangan Barcelona ini sangat parah sekali. Itu yang seperti tadi dibilang Ilham tadi. Ini sangat ironis, sebuah tim terkaya atau di dunia dengan pendapatan terbesar di dunia nomor 1 pada akhirnya harus menjual pemain-pemain bintangnya untuk survive gitu. Itu sangat ironis sekali, dan itu yang membuat kemudian Messi pindah. Sekarang Barcelona itu terlibat dalam hutang yang sangat besar, sekitar 1,3 miliar euro gitu ya. Dan itu kan ada aturan di La Liga bahwa kalau ingin sehat gitu, antara revenue dengan pembayaran gaji itu harus 70% minimal gitu ya. Nah dengan adanya Messi itu kelebihannya itu bisa sampai 150%. Bahkan ketika Barcelona katakanlah ayolah tetap bertahan tetapi terpaksa aku bayar gajimu separuh gitu ya, pay cut-nya 50% gitu, itu pun masih 110%. Dan ketika Messi sudah pergi pun itu masih 95%. Artinya untuk mencapai standar minimum La Liga yang 70% itu masih banyak sekali yang harus dilakukan oleh Barcelona. Itu ya. Artinya salah satu opsi ya sebenarnya ya, yang harus dilakukan Barcelona ya. Ya opsi terpaksa, kan ironis kan, maksudnya tim terkaya dan kemudian untuk survive pun dia harus menjual bintangnya, itu kan sangat ironis ya di Barcelona. Itulah, ya, Pak Bro. Itulah sebuah kesalahan istilah terkaya dalam konteks ini gitu loh. Dalam konteks yang dipopulerkan oleh media-media dunia. Gitu. Karena perhitungannya setiap tahun selalu dilihat yang mana-mana paling banyak pendapatan, tapi nggak dihitung pengeluarannya. Kalau mau adil seperti itu mungkin justru tim-tim kecil yang bisa jadi ada penghasilannya lebih baik daripada mereka. Karena ini soal neraca ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang harus juga sambung dari yang dikatakan oleh Ainur. Bisa jadi ini bukan bisa jadi, kemungkinan ini hanya langkah pertama. Karena mungkin sekarang masih sekitar 90%. Belum sampai pada target yang dibutuhkan. Artinya harus ada pemain yang dijual. 95% setelah harus Messi ada pergi. pemain yang kemungkinan dipinjamkan kayak Pjanic mungkin harus dipinjamkan sehingga untuk mengurangi beban gaji itu kan tinggi. Ada pemain yang mungkin harus dijual, terpaksa dijual. Ya untuk jadi nggak berhenti di Messi aja. Akan banyak PR-nya, akan banyak. Kan banyak PR. Kecuali Nanti ada itu kebijakan aneh-aneh dan yang saya pikir ini bukan Liga Indonesia ya yang ada dispensasi banyak. Ini enggak, ini street. Jadi ya otomatis masih banyak PR yang dilakukan oleh Barcelona di masa seperti ini. Kan akan lucu kalau kemarin itu seandainya bahkan dalam situasi sekarang aja. Ini kan pemain-pemain baru kayak Aguero, pemain siapa namanya? Eric Garcia. Belanda itu Eric Garcia, Memphis Depay. Itu dalam situasi mungkin saja mereka nggak bisa didaftar loh. Aneh kan, main baru tapi nggak bisa didaftar karena memang kuotanya nggak cukup. Dengan
ketika kalau nggak situasi mengorbankan. Bahkan Messi mengorbankan 90% gajinya pun ya tetap nggak nutup. Artinya ini bisa dikatakan. Bahkan Messi pergi, sorry ya. Bahkan Messi pergi itu masih 95%. Masih belum. Masih ada PR lagi Barcelona. Masih banyak PR yang dilakukan sampai 70%. Gini, maksudnya payroll-nya Barcelona itu tahun kemarin ya, tahun 2021 itu sekitar 671 juta euro. Lalu kemudian untuk mencapai 70% itu payroll-nya Barcelona itu harus 200 juta euro. Itu sudah setara Aston Villa dan Everton Barcelona itu nanti. Dalam hal payroll ya, perhitungan gaji ya. Sampai segitunya saking tim ini tidak sehatnya seperti itu. Tetapi dalam kondisi tidak sehat seperti ini ya, kacau balau seperti itu, manajemen Barca masih mendatangkan Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia, Mayoral dan lain-lain. Nah ini kan parah sekali memang situasi yang dihadapi gitu loh. Ya berarti kalau bisa dilihat Mas Ainur, Mas Ilham, kalau seandainya saya menyimpulkan ini bahwa perginya Messi adalah memang karena tidak ada pilihan. Karena orang menganggap bahwa Messi ingin bertahan, Barcelona juga sebenarnya ingin mempertahankan. Tapi ini sudah jalan final yang memang tidak bisa dilakukan selain begitu. Nggak bisa. Jadi Selasa malam itu waktu waktu Spanyol pekan lalu itu sempat sebetulnya CEO Barcelona itu kontak ke timnya Messi gitu untuk membujuk sekali lagi untuk bertahan, tetapi sudah tidak ada situasi lagi. Di satu sisi Messi sudah telepon ke Mauricio Pochettino, di pelatihnya PSG yang merupakan orang Argentina juga, bahwa Messi itu ingin pindah ke PSG karena sudah tidak ada pilihan lain, dan itu adalah satu-satunya jalan. Itu sangat berat sekali dan memang sudah nggak ada opsi. Sebelum Messi telepon Pochettino itu situasinya masih sangat abu-abu gitu loh. Maksudnya PSG juga merasa bahwa untuk merekrut Messi itu masih impossible ya, masih tidak mungkin. Dan ketika di saat-saat itu Messi telepon Pochettino itu perkembangannya terus melaju, berkembang terus sampai pada akhirnya ya puncaknya pada hari Rabu ini bahwa Messi sudah resmi. Itu pun di saat-saat akhir PSG masih sangat khawatir dengan move-nya Chelsea gitu. Chelsea berusaha untuk menikung gitu bahwa ya hanya 3 tim lah yang bisa untuk menebus Messi ya dengan bayaran sampai 24,5 sekian juta euro gitu ya per tahun. Itu ya cuman Manchester City, Chelsea dan PSG. Dan kemudian di PSG inilah salah satunya bantuan Neymar yang meyakinkan Messi untuk kemudian bertahan gitu loh. Yang pindah ke PSG. Ya. Oke. Ya, kalau pertanyaan selanjutnya tadi ada PSG, ada Manchester City, ada Chelsea yang tadi menurut Mas Ainur ini ada 3 klub yang paling memungkinkan dengan kekuatan finansial. Terus kenapa Messi lebih memilih PSG selain faktor Neymar? Karena ini kan tadi kan bisa dikatakan Neymar faktor sekian lah. Ketika bicara soal duit mungkin sama ya. Bicara soal duit sama. Tapi Messi ini kan tipe yang di timnya saja, tipe yang memang ketika Suarez pergi dia frustasi, dia kayak butuh teman dekat dan sebagainya. Dan Neymar itu adalah salah satu, Neymar dia bertiga ya maksudnya dengan itu kan gengnya itu. Yang lihat aja lah ketika Argentina juara kan, Brasil kan kalah kan, Neymar kan kalah ketika Copa America ya. Tapi Neymar setelah nangis-nangis dia datang lagi ke Messi, kemudian mereka tertawa lagi, bisa akrab lagi gitu. Bukan berarti terjadi negosiasi di sana, enggak, tapi kedekatan seperti itu. Dalam situasi yang model kayak gini, pemain seperti dia yang artinya duit itu bukan lagi mungkin hal yang paling utama. Lalu kalau kita ngomong klub itu tradisi dan lain sebagainya juga bisa jadi dia lebih besar dari City, lebih besar dari Chelsea dan lebih besar dari PSG. Maka situasinya mungkin membuatnya dia nyaman. Iya kan, selain Neymar kan di sana ada Angel Di Maria yang barusan menang Copa America, ada Mauricio Pochettino yang dari Argentina juga. Ya. Lalu ada Leandro Paredes yang foto-foto itu foto yang rame dengan pemain PSG itu kan sempat dianggap sinyal, tapi kemudian Messi membantah bahwa enggak, itu kebetulan aja waktu liburan terus ketemu dengan gengnya PSG seperti itu. Artinya ya tingkat kenyamanan itu, makanya
Nah, Presiden PSG Nasir Al-Khelaifi kan ngomong bahwa salah satu hal yang kemudian dilakukan untuk membujuk Messi untuk pergi dari Barcelona dan pindah ke PSG adalah Neymar yang telepon dia untuk meyakinkan lah, termasuk Angel Di Maria, Pochettino. Tetapi move pertama Messi itu menurut sumbernya di Athletic ya, saya baca itu adalah ketika Messi menelpon Mauricio Pochettino. Itu yang pertama, dan kemudian setelah itu langkah-langkah selanjutnya terus kemudian digulirkan dan pada akhirnya kemudian Messi resmi menjadi pemain PSG. Nah, kalau dilihat nanti komposisi dari sisi permainan PSG ini kan gila banget gila ini kan, Los Galacticos. Ini bisa dianalisis mungkin dari Mas Ilham dan Mas Ainur kalau melihat gilanya PSG ke depan dengan Messi. Balik lagi ya, sekalipun kita nggak perlu lupa bahwa yang juara musim lalu itu bukan PSG. Yes. Maksudnya bukan di La Liga, di Ligue 1 ya, bukan. Tapi saya masih melihat bahwa yang dikejar oleh ya sama seperti juga Juventus ketika pertama kali mengambil si Ronaldo, yang dikejar adalah Eropa, yang dikejar adalah Liga Champions. Penasarannya ini Liga Champions ini kan. Nah kalau bicara itu ya saya sudah sering kali bicara kalau Liga Champions kita bicara bukan sekedar hanya skuadmu bagus luar biasa aja, tapi kadang ada tradisi-tradisi dan faktor-faktor yang memang ya contohnya City kemarin lah, City sama Chelsea gitu kan. Ya faktor tradisi Chelsea lebih bagus, ya Chelsea yang menang. Di luar itu, bagi teman-teman yang main PS, ini nggak boleh lah main lawan PSG itu. Ya gimana, bayangin, ente bisa milih lah. Cadangannya aja, kita ngomong cadangan, cadangan di depan aja Icardi. Cadangan gitu loh. Itu udah terjadi di PSG tempatku, udah Messi gila Pak. Ya, bayangin kan, gitu kayak gimana gitu kan. Iya. Ya, Di Maria, Neymar, Mbappe. Tapi bisa jaminan nggak sih? Tadi katanya ada juga tradisi gitu, tetapi sedia ada persentase dengan kualitas pemain. Dulu pernah kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi kan ya. Ada beberapa, salah satu faktornya adalah pelatih yang punya tradisi, gitu kan. Nah kalau kita bilang Pochettino, ya ini katakan space ini. Pochettino sudah pernah masuk final, PSG sudah pernah masuk final, ada peluang mereka bisa juara. Karena ya seperti Chelsea kan nggak juara di yang kali pertama, tapi di kali berikutnya dia juara. Ya. Ini sih sekali lagi adalah pertarungan dua negara Timur Tengah ya, yang bersaing sangat ketat dua sultan yang sangat-sangat kaya dan menguasai negara ya. Satu Sheikh Mansur di Manchester City, satu Sheikh Tamim di Qatar. Ini siapa ini yang duluan untuk menjadi juara di Liga Champions gitu kan? Nah, kira-kira yang seperti itu. Tapi dengan komposisi sekarang, meskipun timnya tidak memiliki tradisi juara, tapi kan di situ ada pemain yang kalau dikumpulkan gelar Liga Champions-nya berapa gitu loh. Ada Ramos, Messi, ada Neymar, ada Sergio Ramos. Bahkan yang barusan ini kipernya juga mentalitas juara kan, Gigi Donnarumma. Lalu ada Wijnaldum juga gitu loh, ada Angel Di Maria juga. Artinya secara komposisi skuad ini luar biasa lah. Ya. Maksudnya Los Galacticos era sekarang gitu, yang bahkan mungkin melebihi bagi saya. Justru lebih besar dari Galacticos, karena Messi bagaimanapun juga adalah pemain terbaik di dunia sekarang. Di usianya yang 34 tahun, lihat aja statistiknya gitu ya. Di tengah tim Barcelona yang dalam kondisi mediocre gitu ya, kalau dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, Messi masih bisa terlibat dalam 39 gol selama di La Liga. Itu hanya kalah oleh Robert Lewandowski di Bayern Munchen gitu loh, 30 gol, 9 assist. Jadi terlibat dalam 39 gol. Itu terbaik dari siapapun. Bahkan dalam statistik, siapa pemain yang lebih banyak menyentuh bola di kotak penalti lawan, ya Messi tertinggi dari semua pemain Barcelona yang lain gitu loh. Bahkan ketika Barcelona berada dalam situasi yang buruk gitu ya, pemain-pemainnya mediocre dibandingkan era Puyol, Iniesta, Xavi, itu pun masih sempat melakukan perlawanan di La Liga gitu ya. Seperti itu. Lalu ini lagi lah, terlepas dari permainan normal, tapi kalau kita bicara kayak Liga Champions itu kan ada situasi adu penalti dan lain sebagainya. Berapa eksekutor adu penaltinya mereka? Dan mereka punya kiper yang sangat jago dalam menahan. Jago, terbukti jago. Kalau kita ngomong sangat jago, nilainya mungkin ada ini kan, bro. Tapi kalau terbukti ini kan terbukti seperti kalau mau lihat Donnarumma ada di itu ya. Oh ya, ada di perbuatan. Kisah-kisahnya ya. Kisah-kisahnya. Nah, kalau tadi udah dibilang, Mas Endro juga menjelaskan bahwa Messi ya Messi gitu kan, bisa dikatakan seperti itu. Tapi di usia 34 tahun, artinya dengan angka ya masih super lah.
Di angka 34 tahun. Bagi pemain-pemain tertentu ya usia tuh hanya angka. Ya Zlatan usia berapa dia masih segitu. Ronaldo usia berapa? Ya usia hanya angka bagi sosok-sosok tertentu. Yang istimewa seperti itu. Ya angka kan nggak pernah bohong. 39 gol loh. Terlibat dia di musim lalu di usia 34 tahun. Artinya ketika dia bermain di PSG dengan dukungan Neymar, Mbappe, lini tengahnya Wijnaldum. Belinya bukan manusia ya, alien di sini. Semua. Backnya juga ada Ramos, ada Marquinhos, ada Donnarumma. Lalu Itu Inter adalah Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi luar biasa. Ya terhitung bintang yang dibeli lah, yang lain kan gratis datang free transfer. Iya. Wah itu luar biasa sih. Kalau misalnya PSG tidak juara musim ini ya kebangetan ya. Maksudnya yang kita harus menyalahkan ya harus disalahkan pelatihnya ya. Logikanya ya pelatihnya yang salah dengan Iya, tidak bisa meramu. Ini momennya bagus loh. Bicara soal momen, 2022, berarti kan finalnya nanti kan 2022. 2022 di akhir tahun, di tengah tahun kan final Liga Champions. Di akhir tahun Piala Dunia. Ini harus momen yang diambil oleh Qatar sebagai sang calon tuan rumah. Mercusuar sepak bola. Itu karena memang tujuannya Qatar seperti itu. Tujuan Qatar salah satunya untuk merekrut Messi kan karena itu. Qatar menjadi negara Timur Tengah pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia di tengah isu-isu human rights, pekerja yang tidak digaji layak, ada kematian ketika membuat stadion dan lain-lain. Nah, Sheikh Tamim kan ingin kemudian mencitrakan negaranya itu sebagai negara yang luar biasa dalam sepak bola, salah satunya menutupnya dengan kehadiran Lionel Messi. Apalagi Messi itu dengan usia yang seperti ini diyakini bahwa Piala Dunia Qatar itu adalah Piala Dunia terakhirnya dalam karir dia. Kalau Argentina lolos, ya masa nggak lolos lah, Argentina pasti lolos lah. Nah itu Piala Dunia terakhirnya, dan Qatar, pemerintah Qatar itu berusaha untuk mengeksplorasi habis-habisan sosok Messi ini sebagai promosi negaranya gitu ya, bukan hanya perusahaan seperti yang dilakukan oleh Sheikh Mansur di Uni Emirat, tetapi negaranya. Itu juga yang dilakukan Prancis kan. Sekarang kan Prancis juga bekerja sama ya dengan pemerintah Prancis, bekerja sama dengan PSG untuk bagaimana menghypekan kehadiran Messi ini, bagaimana konten-kontennya kan dieksplorasi gila-gilaan dalam 2 hari sebelum kedatangan Messi itu kan kontennya sangat Messi semua. Itu udah di level negara gitu loh yang berperan. Saking besarnya pemain ini gitu. Ya, artinya tadi kita ngomong dari sisi PSG, udah tadi dibahas sama Mas Ainur, Mas Ilham. Kalau sana ini nggak juara berarti pelatihnya pastilah kebangetan. Ini mungkin menjawab penasarannya para fans Barcelona ketika ditinggal Messi. Ini kan juga Pique juga sudah melihat bahwa sudah tidak kondusif tanpa Messi di ruang ganti. Ambiar itukah Barcelona tanpa Messi? Bahkan ada Messi, situasi ruang gantinya kan sudah nggak enak sejak musim lalu. Sejak disingkirkannya teman-temannya si Messi, itu sudah nggak nyaman kan sudah. Kalau kita ngomong soal itu, kalau ngomong sebagai fans ya harus menerima. Maksudnya ya ada fase kayak gini seperti MU ketika awal ditinggal sama Sir Alex, gitu kan ya jadi. Lalu Milan ditinggal sama Berlusconi gitu ya kan, jadi tim kere gitu. Inter ditinggal Moratti itu kan ya kayak gitulah, artinya ya mungkin Barcelona mengalami fase, semoga mereka tapi dengan batas gaji yang setara Aston Villa ya. Iya. Akan luar biasa. Tapi gini ya, maksudnya ini kan tidak pernah terbayangkan ya. Maksudnya Moratti akan pindah atau berhenti itu mungkin sudah diprediksi. Berlusconi situasi politik kayak diprediksi. Tetapi Messi, Pak, Messi itu ikon, simbol bahkan lebih besar Messi daripada Barcelona. Ketika nonton sepak bola, nonton apa? Nonton Messi gitu. Seperti MotoGP misalnya nonton siapa? Nonton Rossi siapa gitu. Yang menang? Marquez. Loh, kok nonton Rossi? Dan ironisnya, dua-duanya ini di hari yang sama mengumumkan Rossi akan pensiun, Messi akan pindah. Itu luar biasa kan, itu dua ikon olahraga yang sangat besar sekali di dunia saat ini. Bahkan mungkin terbesar juga dalam sejarah gitu loh. Artinya fans Barcelona ya akan menghadapi situasi yang sangat menyedihkan ya, apalagi dengan gaji yang akan terus dipangkas ini, PR-nya akan besar dan kejutan-kejutan lain akan muncul. Siapa yang akan dibuang, siapa yang akan ditendang, siapa yang salary-nya akan di-cut gitu. Barcelona menghadapi sebuah kemarahan, kesedihan, keterpurukan luar biasa gitu loh.
Dan ini belum akhir, ini baru awal ketika Messi keluar. Siap-siap fans Barcelona akan mendapatkan kejutan demi kejutan. Tapi bagi saya tunggu dulu, ini Barcelona yang punya La Masia. Ya maksimalin dong itu, gitu loh. Maksudnya ya dimaksimalin sama seperti Milan yang kayak gitu loh. Maksimalin apa ya, pemain-pemain muda. Situasinya mereka juga akan gini lah, Pedri, mereka punya Ilaix Moriba, mereka punya Carlos Alena. Mereka punya banyak pemain muda di bawah yang ya kalau ada kesempatan, Ansu Fati, ya ada lagi Ansu Fati juga gitu kan. Kalau ada kesempatan, ya mungkin inilah kesempatan ketika yang kayak Griezmann umpama gajinya terlalu tinggi, mungkin terpaksa harus out dalam konteks pinjaman atau dijual dan sebagainya. Atau golongan seperti Pjanic, Dembele yang gajinya gede banget itu tapi kontribusi. Terus kalau hilang semua yang main siapa? Martin Braithwaite berarti. Enggak, artinya yang tadi saya sebutkan tadi ada banyak sebenarnya pemain-pemain muda dari mungkin ini kesempatan Junior untuk Firpo, kembali ya. membangun memberikan basis, kesempatan atau Pedri, basis-basis dari La Masia itu dinaikin kembali. Toh ketika Pep awal menukangi Barcelona, situasinya kan dia juga menyingkirkan para bintang. Bedanya adalah bukan terpaksa, tapi sebuah pilihan. Iya. Dia memilih untuk agar memberi kesempatan kepada anak-anak seperti waktu itu kan, ya kayak Pedro kan Messi juga termasuk muda tapi sudah ini ya, tapi kayak Busquets itu kan baru muncul waktu itu, Pedro baru muncul juga waktu itu, artinya banyak anak dari bawah. Tapi core-nya ada Puyol, ada Xavi itu kan yang sekarang ini ada Braithwaite. Sama Charles Lenglet. Ya enggak gitu, artinya gini. Situasi Messi ini kan sama misalnya Maldini harus terpaksa hilang gitu betul, atau Totti terpaksa hilang. Ya. Ini bukan keinginan gitu loh, bukan keinginan ini mental pemainnya. Ini kena mental ini. Ini bukan keinginan pemainnya, tetapi pemain dipaksa hengkang. Kayak misalnya Maldini gitu ya. Di Milan gitu ya. Itu kan pensiun di situ gitu. Ya. Bagaimana kemudian Maldini yang masih di puncak permainannya terus dipaksa pindah, atau Totti yang dipaksa pindah, itu kan sangat menyakitkan kan. Menyakitkan itu kok ironis banget gitu loh. Ada sebuah tim, bahkan ini tim revenue-nya tertinggi, dianggap terkaya oleh Forbes, terus kemudian terpaksa menjual ikonnya hanya untuk survive, Pak. Itu kan ironis sekali dan itu menyedihkan. Lahir batin. Ambiar, Pak. Itu kan. Ini fans Barcelona kena mental. Nah, kalau tadi dilihat ya, Mas Ainur, Mas Ilham, artinya ada peran sosok pelatih yang bisa membangun itu harusnya. Mungkin kayak Klopp gitu, ada istilah pemain gak enak main di Liverpool, dilatih Klopp jadi enak gitu kan ya. Di tangan Koeman bisa nggak? Ya kalau Koeman kemarin kan lumayan ya, lawan Johan Gamper Cup kemarin ngalahkan Juventus 3-0. Ini kita buat biar tetap optimis. Ya lumayan lah. Kalau ngomong pramusim lalu gelar dibilang lumayan, itu kayak kita ngomongin Arsenal dan ini kan gini bro, ini kan memberikan optimisme. Kemarin Johan Gamper lawan Juventus kan menang 3-0, Martin Braithwaite ngegolin, Memphis Depay ngegolin. Ya seperti kamu juga. Bagaimana dalam masa transisi ini di tengah kesedihan, di tengah kemarahan, di tengah keterpurukan, mungkin memunculkan sosok-sosok yang bisa dimunculkan, misalnya Memphis Depay tiba-tiba sengosek Messi gitu ya. Atau mungkin Martin Braithwaite bisa seganas Luis Suarez di kotak penalti gitu ya. Atau Pedri bisa berubah menjadi menjadi Iniesta gitu ya. Kalau kamu ngomong Pedri, aku masih percaya dia akan berkembang. Ya, atau Frankie De Jong bisa menjadi Xavi. Itu selevel itu ya, atau Samuel Umtiti bisa jadi Charles Puyol gitu kan. Ya, apapun ya. Tetapi yang menarik adalah kita tunggu bagaimana nanti Barcelona ini berkiprah terutama di Liga Champions ya. Kalau misalnya ketemu Barcelona ketemu PSG itu akan menjadi pertarungan yang epic, Pak, luar biasa. Jangan-jangan nanti karena Messi lebih besar Barcelona, dan Barcelona dukung PSG ya. Itu harus diakui ya. Lalu ini juga ya kalau bicara soal Messi ke PSG, situasinya ini kayak bagi saya ya, ini kan kita sudah pernah bicara soal perdebatan antara saya dan Mas Ainur soal siapa yang lebih besar antara Messi dan Ronaldo. Tahun ini mungkin akan memberikan penentuan bahwa Messi jauh lebih besar dari Ronaldo. Kenapa? Karena salah satu itunya adalah ya Messi main di Barcelona aja, tim yang sudah
kalau Messi bisa juara Liga Champions bersama ini, dia terbukti dengan tim lain juga dia bisa juara. Apalagi dia sudah juara di Copa America yang selama ini bersama Argentina nggak mampu. Gitu. Bahkan ya, kembali lagi ke tadi ya, bahkan saya nyebut Lenglet aja salah. Harusnya kan Clement Lenglet ya. Saya nyebutnya Charles aja. Saking tidak terkenalnya bagi fans bal-balan. Charles Alena maksudnya kan ada kan. Charles Alena, ini Clement Lenglet itu. Nggak, kamu Charles Puyol. Karena kamu lihat gaya permainannya nggak mirip sama sekali. Entah kamu mikirnya apa gitu. Tapi intinya begini sekarang. Kenapa bisa ketika tim seperti Barcelona yang kita dihitung terkaya oleh Forbes, bukan PSG loh yang dihitung terkaya oleh Forbes. Berarti karena memang hitungan penghasilan toh. Nah, kenapa tim seperti pertanyaannya adalah kenapa tim seperti PSG bisa mendatangkan Ramos, Messi, Donnarumma, Wijnaldum, Achraf Hakimi di waktu yang bersama. Mereka ini bahkan kayaknya daftar urutan 10 besar gaji terbesar di Ligue 1. Kayaknya mereka deh. Oh, bukan kayaknya mereka. Ya itu pemainnya PSG semua gitu loh. Nah, kok bisa lolos dari FFP? Kenapa itu? Kok bisa lolos? Ya karena begini. Selama tahun biasanya kan penghitungannya setiap tahun. Ketika masa pandemi gini ada pelonggaran. Jadi pembukanya dihitung 2 tahun. Itu salah satunya. Lalu kemudian juga ada keringanan untuk memasukkan dana baru gitu. Jadi umpama ya untuk menyimbangkan itu kan nggak bisa asal masuk sponsor, sponsor dari saku kanan ke saku kiri. Maksud saya saku kanan ke saku kiri adalah pemiliknya mungkin sama gitu loh. Ya kayak Etihad dengan Manchester City kan saku kanan saku kiri, ya kan gimana? Nah kenyataannya adalah ya yang terjadi di Qatar ya saku kanan saku kiri juga, dan situasinya ya FFP yang sekarang ini nggak seketat yang sebelumnya. Ada situasi pandemi. Itu juga yang memungkinkan mereka untuk tetap balance. Karena ada banyak yang masuk. Silakan aja dicek itu berapa itu daftarnya, ada Uridu yang banyak lah. Dan itu gengnya siapa coba? Kepemilikannya di mana? Ya sama aja, Qatar aja. Karena ini kan negara gitu loh. Ini Emir Qatar gitu. Syekh Tamim kan kekayaannya udah nggak terbatas. Dan ini juga yang menarik, yang mungkin tidak banyak dibahas ya, adalah ketika PSG ini merekrut salah satu sosok yang berpengaruh di dunia marketing olahraga ya, namanya Mark Armstrong. Dia wakil presiden NBA bidang marketing di wilayah Eropa, Afrika, sama Timur Tengah. Lalu Mark Armstrong ini juga pernah menjadi direktur marketingnya NFL. Nah, NFL ini kan adalah liga yang dianggap bahwa timnya itu bisa dijadikan cantolan gitu. Artinya gini, kalau Syekh Mansur itu kan kekayaannya dari yang lain, nggak mungkin cari duitnya dari City. Syekh Tamim kekayaannya dari yang lain, nggak mungkin cari uangnya dari PSG kan. Nah, tim-tim pemilik tim NFL itu bisa mencari uangnya dari tim itu sendiri, sudah menghasilkan. Nah, direktur komersialnya itu adalah head of sponsorship-nya PSG sekarang gitu loh. Nah, salah satu orang yang meyakinkan Nasser El-Khelaifi dan Syekh Tamim untuk merekrut Messi adalah si Mark Armstrong ini. Armstrong sudah menjamin bahwa Messi itu akan membayar dirinya sendiri gitu. Artinya dengan sosoknya, dengan personanya, dengan kehadirannya itu akan meningkatkan brandingnya akan ditingkatkan, terus marketingnya akan naik, terus bisa dijual ke sponsor dengan harga berkali-kali lipat, terus engagementnya di media sosial itu jelas akan naik. Lihat aja sekarang pergeseran jumlah follower di semua media sosialnya PSG. Yang bocil-bocil mungkin ya, pecinta Messi itu ya, banyak fans dadakan lah. Ya bukan hanya bocil, saya juga mungkin akan menjadi follower barunya PSG karena kayaknya sudah tadi udah dipencet. Sudah, karena saya suka Messi kan. Maksudnya saya mengagumi. Sempat pilih kostumnya Bu. Saya pakai PSG. Akan mendatangkan follower baru karena engagementnya akan naik karena Messi, Pak. Dan Armstrong sudah meyakinkan itu ke Nasser El-Khelaifi sama Syekh Tamim bahwa
Messi itu akan bisa membayar dirinya sendiri. Jadi PSG sebetulnya tidak membayar Messi, tapi Messi akan membayar dirinya sendiri dengan citranya, dengan brandnya yang akan meningkatkan engagement klub itu. Dan ingat juga Mas Ainur, yang berbeda dengan tim-tim yang dimiliki oleh konglomerat Amerika. Maksudnya kita ngomong Liverpool, MU, tapi kita ngomong tim-tim yang kemarin dan Cina juga. Dan Cina yang kemarin mau ngurusin Super League itu ya. Itu kan masih cari duit. Cari duit. Ini mainan, ibaratnya gini kan, pada main Tamiya dulu ya. Ini yang umpama orang kaya, semua ini kan jadi ibaratnya. Nah, kotaknya gede, mesinnya apa gitu kan. Nah, situasinya ini kan kayak mainan doang ini barang ini kan, ini klub ini kan cuma mainan doang. Yang berbeda adalah mungkin seperti ini. Kalau Uni Emirat, visi negaranya terlihat bahwa mereka sebelumnya adalah bicara soal wisata, pariwisata yang mereka bangun Dubai-nya, kemudian juga di Abu Dhabi-nya juga dibangun, lalu ditopang juga dengan 2 pesawatnya itu, 2 maskapai besarnya itu Etihad dan Emirates yang saling bersaing itu. Lalu kemudian masuk ke bola itu ya untuk juga menjadi penopang bukan hanya sekedar citra negaranya tapi juga brandnya si Etihad, lalu kemudian promosi. Tapi kalau yang dilakukan Qatar ini kayak lebih pure ke promosi olahraga untuk image negara melalui olahraga gitu loh. Ya awalnya kan Syekh Tamim ini kan saya sempat membaca agak panjang ya bagaimana jejak politik dan bagaimana visi Syekh Tamim bin Hamad Al Thani ini ya. Itu kan mulai ketika dia kan bukan crown prince ya, bukan putra mahkota sebenarnya, itu kakaknya. Tetapi kemudian karena personalitinya sangat kuat, sangat karismatik dan lain-lain, kakaknya mengundurkan diri dari posisi crown prince, dia menjadi putra mahkota dan tidak ada perdebatan apapun di kerajaan Qatar. Jadi smooth aja, mulus dan disetujui oleh semua orang. Nah, visinya Syekh Tamim ini adalah memang menggunakan olahraga sebagai kendaraan untuk meningkatkan keterkenalan Qatar gitu. Awalnya ya ketika Doha ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games tahun 2006. Nah itu untuk pertama kalinya dalam sejarah Asian Games, semua membernya OCHA itu datang di opening ceremony Asian Games. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena pemimpin organizing committee-nya adalah Syekh Tamim. Itu saking luar biasanya, nggak tahu dikasih apa ya, mungkin dikasih ini paham lah. Ini paham itu orang undangan itu kan ada kasih beseknya apa dan lain-lain. Nah, isi beseknya itu apa gitu kan. Sampai untuk pertama kali dalam sejarah kemudian Syekh Tamim itu memimpin organizing committee sebuah event Asian Games dan semua membernya itu datang, Pak. Semuanya. Nggak tahu isi beseknya apa yang tadi dibilang Ilham itu. Dan kemudian adalah setelah itu kan terus-menerus jadi tuan rumah kejuaraan atletik dunia, jadi tuan rumah kejuaraan dunia renang, F1 dan kemudian puncaknya adalah menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022 itu. Makanya itu kemudian Syekh Tamim itu membuat beIN Sports dan meletakkan mantan petenis profesional namanya Nasir Al-Khelaifi sebagai direkturnya beIN Sports dan kemudian dijadikan presiden di PSG. Nah visinya udah jelas, makanya kemudian Nasir kan mantan atlet Pak. Terus dibikinkan channel olahraga beIN yang dalam waktu singkat bisa terkenal dan menjadi salah satu channel olahraga paling terkenal di dunia. Syekh Tamim visinya seperti itu, memang menggunakan olahraga itu sebagai kendaraan untuk meningkatkan citra. Mempopulerkan juga ya? Iya, negaranya di hadapan dunia, seperti itu. Nah ini yang saya pengen cerita soal perbedaan visi yang luar biasa, juga dipengaruhi orang-orang di baliknya gitu. Tadi Mas Ainur cerita soal orang-orang komersial di balik PSG. Lalu kalau klub kayak lainnya City, kalau City ini kan nggak pure ngumpulin bintang aja kan nggak. Visi pembinaannya jelas karena bos-bosnya adalah rekrutan dari Barcelona ya. Nah, jadi ya seperti membawa kalau mau melihat ini Barcelona ya banyak di City sekarang, artinya nggak pure asal datangin bintang itu nggak pure seperti itu. Masih peduli lah ya. Nah kalau PSG ini kayak Real Madrid di era lama gitu. Nggak peduli. Dan lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Karena melibatkan satu negara ya untuk membentuk proyek ini. Capaiannya bakal bisa melebihi Real Madrid dan Galacticos era ini menurut Mas Ainur sama Mas Ilham? Ya kita lihat aja lah. Tapi di atas ini ya.
dengan materi seperti ini ya masa sih nggak menang gitu loh. Maksudnya kalau nggak menang artinya ya kualitas Galacticos Real Madrid dulu dengan PSG ini sekarang kalau dilihat secara kualitas dari pemain loh ya, pemain itu. ya luar biasa ini. Ini Artinya luar karena ada Messi gitu ya. Messi ya. Karena ada Messi ini kan sudah ultimate ya. Maksudnya Messi adalah pemain salah satu yang terbesar dalam sejarah gitu loh. Dan kalau nggak menang ya balik lagi Ya, tadi. ibaratnya beginilah, ibaratnya Salah begini. pelatihnya. Saking Messi ini usia karirnya panjang ya. Orang kan bisa membayangkan Neymar itu nanti akan jadi nomor 1 setelah Messi. Tapi Messi ternyata panjang banget. Nah, ini Messi ada di tim itu. Neymar juga ada tim itu. Nah, yang akan dianggap masa depan Mbappe. pemain terbaik masa depan adalah yang sekarang udah hebat, Mbappe atau Haaland kan. Nah, Mbappe juga di tim itu. Ini gimana kan gabung 3 orang ini gimana? Ya. Itu dibayangkan aja udah sangat nikmat nonton sepak bola gitu loh. Dibayangkan aja sudah nikmat. Nah, nanti tergantung Pochettino bagaimana merangkainya atau meramunya. Kalau nggak bisa mendamaikan ego 3 pemain ini, nah itu yang bermasalah. Dan kemungkinan apa ya dipecat lah, cari pelatih lain. Pochettino punya karakter itu nggak sih? Punya sebenarnya, dia adalah pelatih yang sangat karismatik. Penguasa ruang ganti dengan baik, seorang komunikator yang unggul, Jadi pemain sudah. dan seorang leader yang natural gitu ya, dan sangat disukai oleh para pemainnya. Terbukti di mana-mana juga dia disukai. Lalu memang punya leadership yang tinggi. Tapi kembali lagi ya, melawan bintang-bintang yang agak antik misalnya dengan Neymar apa dan lain-lain, bagaimana dia akan mengelola ini, itu yang kita lihat habis ini, dan itu sangat sudah tidak sabar. Saya sebagai penggemar sepak bola juga tidak sabar untuk menantikan itu. Ini yang perlu diketahui adalah cara bagaimana Mbappe untuk blend ke mereka gitu. Karena kita lihat aja kalau di lingkaran itu, umpama seandainya pakai yang di depannya adalah entah siapa ya, Mbappe umpama. Kemudian itu ada Neymar. Neymar sama Messi ini kan jelas berteman, sama Di Maria juga berteman. Sama modelnya kayak gitu di depannya. Ada juga cadangannya Icardi. Nah, seberapa kita ngomong bukan di lapangan aja ya. Ini faktor di luar lapangan, bagaimana bisa apa ya menyatu. Ya ibaratnya kan bisa dibilang si Mbappe ini kan sudah bintang juga, dia udah juara dunia loh ya, dia udah juara dunia dan dia anak situ gitu loh, maksudnya anak Prancis. Akamsi. Nggak juga sih, dia asalnya bukan. Ya intinya adalah anak Prancis dia kan. Nah kadang ego-ego kayak gitu yang belum lagi di belakang tuh ada Ramos tuh yang memang nggak ada. Tapi Ramos penerimaannya bagus lah ke Messi. Tadi telepon juga ke Leo gitu. Dan Ramos juga positif. Saya juga lawan Messi kan sering clash, sering panas apa dan lain-lain. Tetapi kalau mau memilih Messi lawan saya apa teman saya ya pengen mending jadi teman lah. Kalau perlu tak gelar kartu merah kepada Messi supaya dia datang. Ya artinya Ramos Pak. Ramos kan punya leadership, punya pengalaman yang sangat panjang dan dia itu sosok mental pemenang gitu, sama dengan Messi juga mental pemenang. Messi di sini fokus, nggak seperti di Barcelona dan di timnas Argentina yang masih ada keharusan untuk memimpin ya. Di sini dia fokus hanya untuk bermain karena pemimpinnya udah ada orang lain. Fokus bermain, mencetak gol, bikin assist yang bagus, udah cukup. Karena pemimpinnya udah sangat banyak ya, ada Ramos, ada Marquinhos bahkan dan lain-lain. Menarik sih terus kita berbicara tentang Messi, tapi kita terbatas waktunya ini. Sebenarnya situasi yang nggak jauh beda juga terjadi di Barcelona dalam konteks yang berbeda lagi, yaitu Inter Milan yang juga mengalami situasi yang menarik. Iya kan? Ditepuk dulu kan. Sebelum ditutup segajah tahu, orang nggak lupa bahwa memang situasinya begitu gitu. Ya mereka harus terpaksa menjual, mereka udah jual Hakimi itu, tapi masih belum cukup nih. Mereka harus jual Lukaku nih. Belum tentu juga cukup nih. Masih ada kemungkinan kayak Lautaro itu. Itu masih ada kemungkinan. Tapi kita nggak bisa menyalahkan dalam konteks ini Suning gitu loh. Sebagai pemiliknya kita nggak bisa menyalahkan itu. Karena kebijakannya yang nggak keliru-keliru amat, memang kebijakannya untuk memperkuat tim untuk bisa mencapai Scudetto itu. Hanya untuk mempertahankan seperti itu yang nggak bisa. Situasi yang berbeda dilakukan oleh AC Milan. AC Milan sejak awal mereka tahu mereka kere, dalam tanda kutip kere gitu. Nggak punya banyak duit lagi, nggak punya resource lagi gitu.
yang mereka lakukan di tangan Maldini, di bawah Gazidis di tangan Maldini adalah ya udah pemain yang masuk akal dalam dompet mereka, nggak naik lagi ke atas, udah segitu-segitu aja. Dan hasilnya ya keuangan mereka ya cenderung stabil gitu. Kalau Juve ya kan memang ya kita tahu lah kekuatan lawas kan dan Inter yang ya gimana? Tapi dalam konteks Inter ya ketika Conte cabut itu saya tidak kaget ya. Bahkan Lukaku cabut pun saya tidak kaget karena BW Marotta kan udah dari awal ngomong bahwa top playernya itu adalah Antonio Conte. Makanya dia berani membayar yang sangat-sangat mahal terhadap Conte. Dan ketika Conte cabut ya sudah, tidak sepakat selesai, gitu. Iya, tidak sepakat dengan normalisasi gaji, penyesuaian gaji, usulan bahwa kita tidak akan banyak merekrut atau bahkan mungkin kita bisa menjual bintang gitu. Ketika Conte cabut, ya sudah gitu loh. Ya itu bagi fans Inter itu kesakitannya ya puncaknya di situ. Dan ketika Achraf Hakimi hilang, Lukaku hilang, mungkin Lautaro hilang dan lain-lain, ya sudah gitu loh. Oh tenang, ada Edin Dzeko. Ada Edin Dzeko ya lumayan lah untuk nakut-nakutin lah di depan. Tetapi ketika Conte hilang, ya sudah. Aku nggak sebagai ya fans Inter gitu ya, tidak terkejut dengan itu. Karena memang projectnya kan core-nya adalah Conte ya. Dan ketika Conte hilang, Lukaku hilang, Achraf Hakimi hilang, ya sudah. Itu mungkin karena situasi dan ini juga karena pandemi dan lain-lain. Tapi apapun yang harus diingat adalah project Suning ketika dia membangun tim itu dan mencapai Scudetto sudah bisa dibuktikan bahwa tim ini juara gitu. Ya sudah, dalam konteks tim olahraga apa sih? Apakah uang, apakah prestasi? Ya prestasi lah. Kalau uang ya mending jualan toko kelontong ya, misalnya jelas untung gitu ya. Atau bangun pabrik pupuk gitu, pupuk kandang gitu jelas untung ya. Tetapi untuk konteks tim olahraga ya ini ya prestasi dan Suning sudah bisa membuktikan bahwa mereka berprestasi. Secara tidak lain kamu bakal bilang ya ini Juventus lagi. Ya nggak apa-apa, intinya kan sudah selama belasan tahun kemudian juara kan ya, udah setidaknya oke lah gitu. Sudah menyelesaikan dominasi itu. Iya dan kan? bisa membuktikan bahwa dengan project ini akan berhasil dan kalau pendekatannya tepat ini akan berhasil gitu loh. Inter sama Milan tuh kirim mata-mata sebenarnya. Andrea Pirlo itu. Sekalipun dia berkarir di Juventus untuk menghancurkan Juventus ya. Oke lah. Gitu. Nanti kita lanjutin lagi Wirsa Hyperbola di episode selanjutnya di Hyperbola Dunia. Masih banyak tentunya isu-isu tentang sepak bola dan cerita-cerita sepak bola bersama Mas Ilham dan Mas Ainur. Hyperbola Dunia. Saya Guntur Narapersada, Ilham Zada, Ainur Rahman. Sampai Jumpa.